Punya dimasuk kuda pacu kok beraninya ngecek hati senang walaupun tak punya uang. Nah, itu kapan itu? Ketika kita mulai dari kanak-kanak dan remaja. Tak ada kita pusing harga berai apa segala macam. Yang tahu kita berdandan besok malam minggu, atau malam Kamis, di mana pesta nyosap paling depan, nyari di mana ada pesta. Kalau zaman dulu berjalan kaki. Oh, sisir di dalam kantong, nah, kan? Tebal dompet itu cuma koran di sini. Tak ada duit, tapi bahagia hidup ini. Itulah masuk kuda pacu ini. Tidak ada beban hidup sama sekali. Hidupnya riang itulah. Ini. Begini nasib jadi bujangan, kemana-mana asalkan suka, tak ada orang yang melarang, hati senang walaupun tak punya uang. Ya itulah masa kuda pacu. Kan ada lagunya. Nan kedua, masuk Jawi baca. Apa itu Jawi? Kalau bahasa Arab Jawi itu orang Jawa. Tapi kalau Jawi bahasa Batak adalah sapi. Sapi baja. Sapi yang menarik pedati. Dulu kan kendaraan orang kan, ya termasuk ini masih ada di beberapa kampung bawa beban hasil panen itu pakai pedati. Nah Jawi baja atau kerbau yang kita gunakan untuk baja, itu tenaga harus kuat. Ngapo? Karena ada bajak yang harus ditarik, ada beban yang harus dipikul, ada tanggung jawab yang harus ditunaikan, ada istri yang harus dinafkahi, ada anak-anak yang harus dibesarkan dan dinafkahi. Mulai mikir tagihan listrik, cicilan rumah, biaya kontrakan, cicilan mobil, uang sekolah, biaya berobat dan sebagainya. Lah ada beban. Tu masuk masa Jawi baca betul apa-apa. Gitu. Kapan itu? Mulai dari saya terima nikahnya Ulanah binti Fulan. Dengan mas kawin tersebut tunai masuk fase kedua dalam kehidupan, masuk Jawi baca. Lalu tanggung jawab. Cobalah kecek ya ke bini, hati senang walaupun tak punya uang. Dan nyanyilah wadah tu lepar ya. Itulah Bapak Ibu rahmati Allah. Tak boleh sakit, makan harus dijaga. Tidak lagi boleh begadang, main gitar di luar, tidak gawe awak lagi. Main domino sampai larut malam bukan gawe kita lagi. Ngapo besok tak bangun cepat, harus main tempat kerja. Pesta-pesta bukan gawe kita lagi. Kalau gajian yo. Nyamer-nyamer bidua tu bukan gawe awak lagi, awak tu lah tua. Lah Jawi baca. Pacar-pacaran itu bukan gawe kita lagi. Ikut tidak, awak masuk Jawi baja, tak jadi kuda pacu. Itu dia tak kacau tu. Inilah Bapak Ibu, lado masuk fase kedua dalam kehidupan. Ini orang-orang yang bertengok kalau masuk fase model itu. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah, nah mulailah kita bekerja keras. Kalau kemarin tahunya di mana diskotik, kita di mana apotik. Dulu mau pakai parfum gitu kayak gitu. Itu jam masuk yang kedua. Pernah ada bapak-bapak mengalami fase pertama? Pernah. Okay. Fase kedua? Fase dan ketiga. Masuk kucing tua. Bapak Ibu rahmatullah, ba'abana bantu dan perangai kucing tua. Dan pertama, kucing tua tu jalannya lah mulai miring. Tak normal lagi. Berjalan tu lah bergoyang. Dikit-dikit batu, kotoran batu banyak, mulai sesak napas, asma dan sebagainya. Mandi mulai balik, bulu mulai rontok. Di mana dia duduk, di mana dia duduk memasak, di sini dia duduk. Itulah kalau tu Bapak berwatawa. Lah mulai, lah lemah badan kau, lah mulai tua. Kapan itu?
Ketika anak satu persatu mulai wisuda, lalu bekerja, kemudian menikah, meninggalkan rumah. Rumah yang dulunya ramai kini menjadi sepi. Rumah lantai pertama tidak pernah lagi dinaiki. Kamar banyak bagaikan hotel tanpa tamu, tidak ada pernah dijenguk lagi. Cuma satu telah kamar lagi berisi. Ada anak bujang satu, apa geceknya, ayah yang pindah ke belakang sajalah. Malu apa kadang-kadang, ada kawan ayah batuk, kami lagi makan, tak pindah bapak aku pergi ke kamar belakang, anak kamar depan. Nah, mulailah ibu-ibu dikit-dikit meninggalkan suaminya. Nak nengok cucu ke bangka, dia pergi seminggu itu. Tinggallah dan bapak kata sendiri. Nah, balik dari bangka, mudah kami Palembang lah, cari cucu cik lah, tinggallah di situ. Atau besoknya pergi ke Lampung, ditinggalnya terus. Ibu-ibu yang Mandalika berdosa ibu. Jangan tinggalkan lagi alasan nak tengok cucu. Ini mulai batu-batu. Ini Bapak Ibu rahmati Allah, penyakit mulai banyak. Mulai datang berbagai macam penyakit. Makanlah mulai ditimbang. Mulai banyak pantangan. Kemana rezeki kita? Lah dibawa sama anak, lah dibawa sama cucu kita. Makanya mulai itu. Tuh, maka Bapak Ibu rahmati Allah, ini fase dan kategori bujang tua. Kalau bapak misalnya panjang umur, insya Allah nanti ketemu bapak. Itu menurut itu falsafah adat Minangkabau. Tapi kalau falsafah Rejang, orang tua itu terbagi dan pertama. Yang pertama, ada tua itu tua inian. Tua inian. Tua nian. Apa itu tua inian? Dari segi umurnya kolah tua. Mungkin 65, 70, 80, 90 tahun atau 100 bahkan lebih. Yang kedua, dari segi ilmu, wawasan dan pengalaman, nyo pun lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Kayu asam garam kehidupan, tonggak tua dalam galagang, kapai tampai batanyo, pulang tampai babarito. Jadi sesepuhnya di kampungnya. Kau tuanya enggak? Orang tua memang tak umurnya baik tua. Memang pengalamannya, mungkin masalah masanya masih muda, galak merantau segala macam, rajin bermasyarakat, rajin cari ilmu. Kalau ada masalah dilaporkan ke dia, diadukan ke dia. Kusuik dia selesaikan, kaluh dia jadikan. Kalau dia menyelesaikan masalah, bagai menarik rambut dalam tepung. Rambut jan putih, tampur jan taserak. Doa tuan-tuan bijaksana kan. Itu tua Indian dah. Tidak hanya umur baik. Jadi segi cara sudah selesai. Awak zaman bio mungkin level-level Syria pak. Yang kedua, tua sejati. Tua sejati yo. Ketek jangan dipanggil nama. Gitu kan? Walaupun yang kecil jangan dipanggil nama. Ngapo dia tu memang masih muda. Dari segi usia mungkin masih seumur jagung. Tapi dari segi pengalaman, wawasan, ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, kedewasaan, nyo malah melebihi orang yang sudah tua. Kau tua sejati bukan karena umurnya, tapi karena ilmunya. Misalnya masih muda lah jadi anggota dewan, masih muda lah jadi bupati, lah jadi wali kota, jadi gubernur, lah jadi orang hebat ditokohkan. Sama dengan bapak-bapak, walaupun punya anak 3 atau 4, ketika ada masalah, musyawarahnya dengan anak paling bungsu. Ngapa dengan tidak anak dengan paling tua? Itu ada anak yang tua sejati, tidak kan dari segi umur. Yang ketiga, tuai baking. Tuai baking apa ibu? Kalau bahasa Indonesia mungkin baka. Tuai baka. Tapi tuai baking. Ketika kita mandi di batang air atau di sungai, ajiklah kalapo. Dek, ada nyuah menon. Senang nyuah sah. Jo satenya pasti jauh. Atau pacaknya melat. Bibit, pasti padek. Biar baru atau nyoba ang luar berbut mak nyuah,
bin Medaet, bawa ke atas, ke darat, dengan harapan santannya banyak. Apa pas dibelah kosong. Tuo baik tapi tak berisi. Fikir tuan, tuo baik tiada. Nanya jana-jana canam. Pin doa tak bisa, harapan tak bisa, badadi tak bisa, suruh pin tahlil tak bisa. Kalau kau disuruh kejut batu. Itu namanya Bapak Ibu rahmati Allah, tuai baking. Apa penyebabnya dua? Ketika masih muda malas belajar dan malas mencari. Ketika tua miskin ilmu, miskin harta. Kalau kita miskin ilmu, harta ada alasan orang menghargai. Miskin harta tapi kayu ilmu masih dihormati orang. Kau tak harta tidak ada, miskin ilmu pula. Makanya kepada generasi muda rajin-rajin belajar dan kuat mencari. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, yang keempat, tuai ubai. Tua ubi. Apa itu tuai ubai? Ya tua hanya nunggu untuk dicabut. Mod ajal baik guys. Jadi kan mod dah. Jadi kan mod mati baik guys. Bapak Ibu juga tersinggung. Dia nak dalam kitab Jurai Adat Rejang, karya Pesirah Sani. Ucar sama bukan dah. So saya kata aku mula protes dengan anak. Tidak dunia kita bayo. Nah tambah dan kalimo di Minang, tuo kacang miang. Kalau lebih parah lagi. Tuo kacang miang kacang utuh bayo. Kacang utuh. Kacang miang pun dan paling rancak. Kalau kena sinar matahari, bulunya bantu bulu kucing. Indah. Tapi jangan cuba-cuba kita dekat, apalagi menyentuhnya. Gatalnya luar biasa. Tak mempan dengan air dan sabun, harus dengan pasir jadi basuh. Tuh kacang miang kok. Iko biasanya bapak, cara mengalahkan kacang miang kok? Jangan ditebas. Kalau ditebas, kita yang kena. Ngapa? Karena bulunya berserakan berterbangan, kena kita. Cara mengalahkannya, cabut akarnya, tunggunya kering, keringnya bakar. Itu kacang miang. Siapa itu tua kacang miang? Lah tua tapi bikin perangai merusak di kampungnya. Provokator masa kini. Ini makanya Bapak Ibu Allah, kenapa saya sampaikan ini? Bahwa betapa umur yang akan kita tinggalkan di dunia ini, jangan sampai kita meninggalkan nama atau gelar atau kenangan yang tidak baik. Innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia jadi cerita bagi orang yang hidup, maka jadilah kamu cerita yang baik untuk orang-orang yang kamu tinggalkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Bulkis MHI yang telah ceramah dengan panjang lebar dengan judul Hidup di atas dunia ini penuh dengan ujian dan sabar. Bapak Ibu sekalian, dengan selesainya ceramah tadi, maka selesai pula takziah kita malam ketiga pada kesempatan ini. Namun sebelum acara ini kita tutup, saya selaku pemandu acara dan pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kehilangan. Dan pada Tuhan, mari bersama-sama kita mohon ampun. Untuk itu mari kita tutup acara ini dengan sama baca lafaz Alhamdulillah. Assalamualaikum.